Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kullu nafsin za'iqatul maut. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak Ibu jamaah duka yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam suasana duka, sepatutnya kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas izinnya lah kita semua diberi rahmat, diberi kesehatan, kesempatan, sehingga dapat menghadiri acara takziah malam ketiga atas berpulangnya saudara kita, adinda kita, teman, sahabat, yakni Bapak almarhum Munafri Haji Munir. Almarhum saat ini dalam perjalanan menuju hariban Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah diampuni dosa-dosanya dan diterima amal ibadahnya. Amin. Almarhum meninggalkan seorang istri dan 6 orang anak, 2 perempuan, 4 laki-laki. Insya Allah dengan musibah ini seluruh keluarga khususnya istri dan anak tabah dengan musibah ini. Bapak Ibu jamaah duka yang dirahmati Subhanahu wa taala, almarhum ini orangnya sangat sabar, pendiam, murah senyum. Insya Allah mungkin yang lebih dekat dan kenal sama beliau pasti tahu karakternya. Kesehariannya suka mancing biasanya. Kalau saya dengan almarhum ini masih kena kerabat, sepupu 2 kali. Insya Allah mudah-mudahan atas kehadiran Bapak Ibu berikan doa kepada almarhum sehingga dalam perjalanannya menuju hadirat Allah diampuni dosa-dosanya dan diterima amal ibadahnya. Sebelum kita mulai takziah, marilah sama-sama kita kirimkan Al-Fatihah untuk almarhum khususan ruh Munafri Haji Munir. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah duka yang dirahmati Allah, tak lupa kita kirimkan salawat dan salam kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perjuangan beliau mengenalkan kita mana yang baik dan buruk seluruh keluarga, sahabat, tabi'in. Insya Allah bersamaan kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah takziah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun yang memberikan hikmah takziah malam ini yaitu Bapak Al-Ustadz Falatehan LC. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده رسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, walaupun dalam suasana berduka,
Tidak lupa kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Kata Rasulullah, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak dilalaikan oleh umat manusia. Dan dua nikmat itu kata Rasulullah, as-sihhatu wal faragh. Nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Ada orang yang diberikan kesehatan tapi tidak diberikan kesempatan. Ada orang yang diberikan kesempatan tapi dia tidak diberikan kesehatan. Alhamdulillah, Bapak Ibu diberikan nikmat kesehatan dan juga diberikan nikmat kesempatan sehingga bisa melangkahkan kaki ke tempat takziah ini. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita ke tempat takziah ini dengan tujuan menghibur keluarga yang ditimpa musibah, insya Allah mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang takziah itu, kalau kata Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Adhkar, at-ta'ziyah hiya at-tasbir. Takziah itu adalah memberikan rasa kesabaran, anjuran bersabar kepada orang yang ditimpa musibah. Au takhfiful huzn, atau meringankan kesedihannya. Au dzikru ma yusli sahibul musibah, atau menyampaikan hal-hal yang bisa menyenangkan hati orang yang ditimpa musibah. Artinya takziah itu pada prinsipnya adalah bagaimana kita menghibur orang yang ditimpa musibah. Dan kata Imam An-Nawawi, takziah itu hukumnya sunnah. Memberikan rasa sabar, menghibur orang yang ditimpa musibah, itu hukumnya sunnah. Maka insya Allah Bapak Ibu yang hadir menyempatkan diri di tempat ini membagi duka, insya Allah mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam kita haturkan keharibaan junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan pengikut setia beliau sampai dengan hari kiamat nanti. Mudah-mudahan kita semua insya Allah dikumpulkan bersama dengan Rasulullah di hari kiamat nanti, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Pada kesempatan kali ini juga saya ingin menyampaikan banyak-banyak bersalawat di bulan Sya'ban ini. Karena di bulan Sya'ban ini Allah menurunkan ayat yang berbunyi, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ada ulama yang mengatakan bahwa bulan Sya'ban ini adalah bulan Rasulullah. Karena di bulan ini Allah menurunkan perintah kepada seluruh makhluk, Allah, malaikat, dan kita semua ini diperintahkan untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah takziah yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan dengan berbagai macam teks ayat di dalam Al-Quran terkait dengan kematian. Kalau kita mau baca satu demi satu banyak. Ada ayat yang berbunyi, aina ma takunu yudrikumul maut. Dimanapun kalian berada, kematian pasti akan mendatangi. Ada ayat lagi yang berbunyi, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal itu telah datang, ketentuan Allah telah datang, maka ia tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Di ayat yang lain lagi Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut.
Setiap yang bernyawa, setiap yang memiliki nyawa pasti akan mengalami kematian. Di ayat yang lain lagi Allah mengatakan, wa ma kana linafsin an tamuta illa biiznillahi kitaban muajjala. Dan tidak ada satupun yang meninggal, yang mati, kecuali telah ditetapkan oleh Allah dalam sebuah memang batas yang telah Allah tentukan. Di ayat yang lain lagi Allah mengatakan, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah, maha agung Allah, yang di genggamannya itu terdapat kemuliaan dan keagungan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya? Allah menciptakan kematian dan Allah menciptakan kehidupan. Pada hakikatnya Allah ingin melihat di antara kita semua ini siapa yang paling bagus amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama tafsir mengatakan, mengapa Allah mendahulukan dialah yang menciptakan kematian dan menciptakan kehidupan? Ada ulama katakan, yang dimaksud dengan kematian itulah dunia. Yang dimaksud dengan kehidupan itulah akhirat. Ad-dunya turidul. Dunia ini pada hakikatnya diciptakan untuk kita mati. Dan akhirat itu diciptakan turidukal haya. Allah menginginkan bahwa akhirat itulah tempat kehidupan. Jadi kita Bapak Ibu, kita hidup di dunia ini pada hakikatnya hanya tunggu untuk meninggal. Dan akhirat itulah kehidupan. Kalau kita mau lihat banyak sekali redaksi ayat yang mengingatkan kepada kita, banyak Pak. Walal akhiratu khairu wa abqa. Dan kehidupan akhirat itu lebih kekal dan lebih baik. Coba Bapak Ibu bayangkan. Allah katakan, wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Dan sesungguhnya satu hari di hari kiamat nanti itu, wa inda yawman, di sisi Allah itu, satu hari di sisi Allah itu ka'alfi sanatin mimma ta'udun, sama dengan 1000 tahun sesuai dengan perhitungan kalian. Kita hidup manusia, Allah ingin sampaikan satu hari itu di sisi Allah, kita hitung di dunia ini sama dengan 1000 tahun. Jadi kalau kita mau hitung, hari kita hidup di dunia pada hakikatnya cuma menit saja berarti. Kalau kita mau hitung satu hari, berarti kita hidup kalau misalnya umur 60-70 tahun, mau dibandingkan satu hari di sisi Allah itu 1000 tahun perhitungan kita di dunia ini, berarti cuma berapa detik kita hidup di dunia. Tidak lama. Tidak lama. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menyampaikan pesan kepada kita, jangan sampai kita terlalaikan dengan kehidupan dunia yang sementara ini dan tidak lama ini, sedangkan kehidupan akhirat itu lama dan abadi. Lebih baik kita susah di dunia ini, senang di akhirat. Na'udzubillah, kita sudah susah di dunia ini, susah juga di akhirat. Artinya kalau kita mau lihat hidup ini, taruhlah kita punya hidup ini 60-70 tahun. Kalau di akhirat itu satu hari sama dengan 1000 tahun. Kalau kita alhamdulillah masuk surga, ya alhamdulillah, aman. Tapi na'udzubillah, tidak usah Bapak Ibu pikir-pikir. Orang yang sudah meninggal ratusan tahun saja, yang sudah amat di kuburan, tunggu Pak, hari kiamat datang. Artinya pesan yang ingin saya sampaikan bahwa kita hadir di tempat ini, di samping kita memberikan rasa sabar, menghibur keluarga yang ditimpa musibah, kita juga mengambil pelajaran penting bahwa kematian itu pasti akan datang menjemput kita semua. Tinggal tunggu waktu saja sih sebenarnya. Tinggal tunggu waktu saja. Kalau saya ingat sekali ceramahnya siapa?
UJ almarhum Ustaz Jufri Bukhari ya, padahal sudah. Tapi saya ingat terus beliau punya ceramah itu. Sampai sekarang saya ingat terus. Beliau katakan begini, kita ini hidup di dunia ini, semuanya mau tunggu mati cuma dikasih sibuk-sibuk saja. Ada yang jadi pegawai, ada yang jadi petani, ada yang jadi ini dan itu dan seterusnya. Katanya Ustaz betul juga ya. Kita ini Pak, kan kalau di Al-Quran kata Allah katakan dunia itu hanya sebagai panggung sandiwara gitu. Jadi kita ini dikasih sibuk-sibuk dengan pekerjaan yang pada hakikatnya kita semua menunggu yang namanya kematian. Justru itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan banyak redaksi-redaksi ayat mengingatkan kematian, bahwa kita sering-sering mengingat kematian. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hadir di tempat takziah ini mengambil pelajaran penting bahwa suatu saat kita juga akan mengalami kematian. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah pesan hadisnya, "Aktsiru dzikral maut." Banyak-banyaklah mengingat kematian. Dan tidaklah orang yang banyak mengingat kematian kecuali dia mendapatkan dua manfaat. Apa manfaat yang pertama kata Rasulullah? Yuzhiduka fid dunya. Kalau Anda mengingat kematian, insya Allah kata Rasul, ini pesan Rasul ya, manfaat yang kita dapatkan. Yang pertama, itu akan membuat Anda zuhud hidup di dunia. Zuhud itu artinya, kalau kata Imam Al-Ghazali, antaja'ala dunya fi aidika wala taj'alid dunya fi qulubika. Kalau kata Imam Al-Ghazali, jadikanlah dunia itu di tanganmu, tapi jangan jadikan dunia itu di hatimu. Artinya kalau Allah mau ambil, ya ambil saja. Yang bikin masalah kalau dunia sudah dalam hati kita, bakal kita dengan orang cuma gara-gara dunia. Kita harus siku, harus bertengkar, harus melakukan upaya apapun untuk mendapatkan dunia. Kenapa seperti itu? Karena dunia sudah berada di hati. Artinya kematian ini kata Rasulullah, dan tidaklah orang mengingat kematian yuzhiduka fid dunya, kecuali manfaat yang didapatkan akan membuat dia zuhud hidup di dunia ini. Mau mati semua kita, apa semua kita bakal ya, apa semua kita mau kumpul-kumpulkan. Justru itu orang, coba Pak Ibu lihat, kalau ada orang menangis bertobat kepada Allah, cuma satu di pikirannya itu, mati. Kalau Bapak Ibu lihat orang tiba-tiba dia bertobat menangis, pokoknya tiba-tiba ahli ibadah yang tadinya kita lihat luar biasa ini orang, tiba-tiba langsung berubah. Coba tanya sama dia, kenapa itu berubah gitu? Cuman itu dia ingat mati saya. Justru itu kata Rasulullah, manfaat yang Anda dapatkan mengingat kematian, yang pertama yuzhiduka fid dunya, membuat engkau zuhud hidup di dunia, dan yang kedua wayam hisuz dzunub, akan mengurangi dosa-dosamu. Orang kalau ingat kematian, insya Allah tidak bikin banyak dosa sudah. Artinya ketika dia mau melakukan dosa atau maksiat, ketika dia ingat kematian, insya Allah akan direm-rem. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehadiran kita di tempat ini memberikan, menghibur keluarga yang ditimpa musibah, juga pelajaran penting bahwa kematian juga pasti akan datang kepada kita. Tapi pesan satu yang ingin saya sampaikan, ini pesan singkat tapi padat. Ada ahli hikmah katakan begini, rahatul mu'min mautul mu'min rahatun li nafsihi. Kematian seorang mukmin itu sebagai peristirahatannya bagi dirinya. Wa mautul saleh, meninggalnya orang yang saleh itu rahatun li nafsi, sebagai peristirahatan bagi dirinya. Wa mautul talih, dan adapun kematian orang yang buruk, orang yang tidak bagus akhlaknya atau perilakunya, rahatun anin nas,
itu sebagai peristirahatan bagi manusia. Paham maksudnya kalimat ini? Meninggalnya orang soleh itu peristirahatan bagi dirinya. Artinya tidak capek lagi dia hidup di dunia, Pak. Tapi meninggalnya orang yang buruk itu peristirahatan bagi manusia. Artinya tidak ada lagi orang yang mendapatkan keburukan dari dia. Alhamdulillah sudah meninggal dia, sudah mati dia. Artinya selamat kita. Dia tidak ganggu-ganggu lagi kita. Mau kita begitu? Mau? Oh. Jadi pesan singkat ini sebenarnya luar biasa. Meninggalnya orang yang soleh, orang yang baik itu akan peristirahatan bagi dirinya. Dan meninggalnya orang yang buruk peristirahatan bagi manusia lainnya. Artinya orang lain terselamatkan dari keburukannya dia. Saya ada pepatah katakan, pernah sering saya sampaikan, jadikanlah akhir kehidupanmu itu kebalikan dari akhir ketika engkau dilahirkan. Ketika engkau dilahirkan, engkau menangis, orang di sekitarmu tertawa. Kenapa dia tertawa? Ini bayi lahir dia nangis, orang di sekitarnya tertawa. Kenapa? Bahagia. So ditunggu ini cucu anak yang bahagia. Tapi maka jadikanlah akhir hidupmu itu kebalikan dari hari ketika engkau dilahirkan. Jangan engkau meninggal, engkau menangis, orang di sekitarmu tertawa. Tapi kebalikannya, jadikanlah akhir kehidupanmu engkau tertawa, engkau tersenyum, dan orang di sekitarmu menangis. Susah itu, Pak. Dan itulah yang disebut dengan husnul khatimah. Justru itu ahli bijak mengatakan, sebenarnya mau panjang berapapun usianya kita, mau berapa panjang pun, mau 70 ki, mau 100 tahun ki, mau 200 tahun, tidak ada masalah itu. Yang paling terpenting akhir hayat husnul khatimah. Ada seorang sahabat, kalau tidak salah ingat saya, namanya Sa'ad bin Mu'az. Coba baca buku sejarah kalau tidak salah ingat itu. Namanya Sa'ad bin Mu'az. Itu Sa'ad bin Mu'az. Beliau meninggal di usia 36 tahun. Beliau itu masuk Islam hanya 6 tahun. Tapi ketika dia meninggal, arsy Allah itu berguncang. Jadi dalam riwayat disebutkan ketika itu Sa'ad bin Mu'az meninggal itu, arsy Allah itu berguncang. Berguncang, Pak. Rasulullah sampaikan, dan para malaikat turun menyambut ruhnya Sa'ad bin Mu'az. Padahal kalau kita mau lihat, dia masuk Islam cuma 6 tahun. 6 tahun saja. Kita ini mas dari rakyat kita sampai sekarang kita kira-kira kalau kita mau meninggal ini bergentar ke arsy Allah. Artinya apa yang membuat arsy Allah itu berguncang ketika meninggalnya Sa'ad bin Mu'az? Beliau itu ketika dipanggil berjihad tidak ada lagi pikir panjang. Padahal baru menikah. Itu ketika dipanggil jihad langsung berangkat, meninggal di medan jihad. Perginya beliau itu dengan keimanan yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Keimanannya kepada Allah dan ketaatannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat besar. Ini syariat. Bukan berarti saya ajak Bapak berjihad, bukan. Maksudnya intinya pelajaran yang terpenting di sini kualitas keimanan seseorang ketika ajal menjemput dirinya. Karena keimanan kita ini Bapak Ibu kadang naik kadang turun. Hari ini kita punya ibadah bagus, kita mengajinya bagus, sedekahnya jalan terus. Kita tidak tahu lagi minggu depan turun lagi dia. Karena kita punya iman kan naik turun ini. Maka mengapa kita harus meminta kepada Allah? Saya sampaikan di ceramah-ceramah takziah. Kenapa itu doa itu? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut. Itu kan doa yang sangat luar biasa. Sering harus kita bacakan. Ya Allah, kami minta kepadamu taubat sebelum meninggal. Betul. Wa rahmatan indal maut, dan turunkan rahmatmu ya Allah ketika kami mati. Wa maghfiratan ba'da maut, dan ampunilah kami ketika mati. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, lemah lembutkanlah kami ketika menghadapi sakaratul maut. Inti doa ini, Pak,
Intinya doa ini bapak-bapak dan ibu-ibu, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum ajal kita datang, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam proses yang tinggi dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala betul-betul kita jalankan ketika ajal itu datang. Dan itulah yang disebut dengan husnul khatimah. Dan husnul khatimah ini harus kita usahakan, harus kita tanamkan dalam hati kita, iktikad kita, dan kita sering-sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga ketika kita meninggal kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan baik-baik saja. Karena kita punya perjalanan ini panjang, Bu. Aduh. Kita ini kalau di dalam Al-Quran ada orang-orang kafir itu diabadikan ungkapan kalimat, ucapan yang mereka mengeluh kepada Allah, dan keluhan mereka itu diabadikan dalam Al-Quran. Apa keluhan mereka? Rabbana amatana isnataini wa ahyaitana isnataini. Yang kurang lebih konteks kalimatnya itu, ya Allah, mengapa engkau hidupkan kami, engkau matikan kami 2 kali, dan engkau hidupkan kami 2 kali. Apakah ada jalan keluar bagi kami untuk mendapatkan pertolongan? Para ulama tafsir katakan, redaksi ayat ini mereka mengeluh kepada Allah dan ingin meminta pertolongan kepada Allah. Orang-orang kafir dengan 2 ungkapan. Kenapa ya Tuhan kami dihidupkan 2 kali dan dimatikan 2 kali? Kita ini akan mengalami proses itu. Mati 2 kali, hidup 2 kali. Sekarang kita ini hidup yang pertama. Mati yang pertama sudah kita lalui. Mati yang pertama itu ketika masih berada di janin. Ketika ruh itu belum ditiupkan. Karena hidup dan mati ini kan kehidupan seseorang, kalau dalam Islam itu kan perpisahan ruh dan jasad. Ketika ruhnya hilang, maka orang itu mati. Ketika ruhnya itu disatukan lagi, itu hidup. Maka sebelum dilahirkan, ditiupkan ruh, itulah kematian yang pertama. Kemudian kita ditiupkan ruh, itulah kehidupan yang pertama. Sekarang ini kita menghadapi kehidupan yang pertama. Sebentar lagi dihilangkan lagi roh ini. Itulah kematian yang kedua. Nanti disambung satukan lagi kita punya roh. Itulah kehidupan yang kedua. Tidak ada lagi kematian setelah itu. Tidak ada lagi. Dan itu lama. Maka perjalanan belum lagi di alam kubur. Kalau di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengingatkan, innal maqabir awalul manazil. Sesungguhnya kuburan itu adalah pertama kali orang untuk menuju akhirat. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisara minhu. Kalau dia selamat di kubur, maka sesudah alam kubur mudah semua. Tidak ada yang sulit. Fa illam yanju minhu, kalau dia tidak selamat di kubur itu, fama ba'dahu asyadda minhu, maka setelah itu lebih sisa lagi. Artinya perjalanan kita menuju akhirat itu ditentukan ketika kita berada di alam kubur. Kalau kita baik-baik saja, maka yakin percaya sesudah itu baik-baik juga. Tapi kalau sudah dikubur kita sudah susah, justru itu kan. Coba Bapak Ibu baca itu doa. Kan kita sering berdoa kepada Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri, min fitnatil qabri. Itu kan doa yang sering kita bacakan. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari azab kubur dan fitnah kubur. Karena fitnah kubur itu, azab kubur itu nyata. Dan itu adalah gambaran kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingin katakan hadis. Ini hadis ada hadis riwayat disebutkan Rasulullah itu suatu saat duduk di kuburan. Kemudian para sahabat menemani Rasulullah. Dan di riwayat disebutkan duduknya Rasulullah itu di depan kuburan itu tidak bergerak sedikit pun. Bahkan dalam redaksi hadis disebutkan kalau seandainya ada burung singgah di pundak Rasulullah, tidak akan terbang burung itu. Artinya apa? Diam terus kita di kubur itu.
Kemudian ketika Rasulullah berdiri dan menyampaikan pesan kepada para sahabatnya. Apa pesan yang disampaikan Rasul setelah duduk Rasulullah termenung itu di kubur itu? Lama, seperti kalau burung ditaruh di pundaknya itu tidak lama, termenung kemudian berdiri. Bapak Ibu tahu apa yang disampaikan Rasulullah saat itu? Sama dengan kita, apa ini? Apa yang direnungi ini? Apa ini? Apa ini? Kita kan begitu kan? Apa yang mau disampaikan? Ketika Rasulullah itu berdiri, pesannya Rasulullah apa? Istaizu billahi min adzabil qabr. Mintalah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Dan itu diulangi sebanyak tiga kali. Hatinya, hati-hati sama semua kita ini. Justru itu orang bilang, di antara pertanyaan yang sudah dibocorkan dunia ini kan pertanyaannya orang yang dikubur ya. Siapa Tuhanmu, siapa ini nabimu, siapa saudaramu, siapa kiblatmu dan seterusnya. Bapak Ibu mau tahu sebenarnya ayat ini ada ayat yang menjelaskan. Bapak Ibu ada ayat yang membunyikan. Ulama tafsir menyatakan terkait dengan soal kubur ini ada ayat yang berbunyi begini. Wa yuthabbitul ladzina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengokohkan ungkapan, ucapan, kalimat orang-orang yang beriman, baik itu mereka di dunia maupun mereka di akhirat. Ulama tafsir mengatakan maksud ayat ini adalah memudahkan, Allah mudahkan bagi orang-orang mukmin pertanyaan kubur. Artinya Allah akan kokohkan, Allah akan buat dia berkata yang baik dan benar di kehidupan dunia dan akhirat bagi orang-orang yang beriman. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang insya Allah yang yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya fil akhir. Mudah-mudahan kita semua, sehingga ketika kita mengalami di kubur itu pertanyaan-pertanyaan itu, justru tuh Pak, kalau Bapak baca di dalam, saya pernah baca di kitab I'anut Talibin, salah satu fikih, kitab fikih dalam madzhab Syafi'i, ada sedikit situ penjelasan. Di antara penjelasannya, kalau orang ini kan malam ketiga, kalau bisa malam pertama, malam kedua, malam ketiga banyak bersedekah untuk ya kayak kalau sebentar ya ada dibagikan kue yang tolonglah diniatkanlah kue yang dibagikan itu ini sedekah dari diniatkan untuk almarhum, karena itu saat-saat ini sangat dibutuhkan. Artinya ya, dan diantara untuk bantuan kita, di samping kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bersedekah untuk kita niat pahalanya bagi si mayit. Ini saya baca juga dalam kitab Fathul Amin, dalam kitab Madzhab Syafi'i. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah setengah jam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua insyaallah senantiasa diberikan taufik dan inayah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani kehidupan ini. Apalagi sebentar lagi kita akan 1 bulan lagi, tidak sampai 1 bulan lagi Ramadan. Ada qaul ahli hikmah. Qaul ahli hikmah katanya begini. Lau qila li ahli al-quburi tamannaw. Kalau seandainya kalian semua bertanya kepada penduduk kubur, tamannaw, silakan Anda berhayal, silakan Anda bercita-cita. Apa yang engkau cita-citakan? Bapak Ibu tahu apa jawaban mereka? Ahli kubur, la tamannau ayyakuna yauman min Ramadan. Mereka akan bercita-cita dan berharap kalau itu diberikan lagi 1 hari saja berjumpa dengan bulan Ramadan. Hatinya begitu banyak keagungan di bulan Ramadan. Kita masih diberikan umur panjang, mudah-mudahan sehat Bapak Ibu. Insya Allah saya juga kita semua diberikan taufik, inayah, sehat walafiat. Insya Allah bertemu dengan bulan Ramadan, yang mana bulan yang penuh dengan banyak pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi kita semua dan khususnya bagi diri saya pribadi. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Mari kita doakan almarhum, semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmatnya kepada almarhum, karena setitik rahmat yang Allah curahkan itu akan menyelamatkan. Ya, ini satu rahmat itu besar itu ya. Satu tetes saja rahmat, kita doakan Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmatnya kepada almarhum, diterima seluruh amal kebaikan almarhum dan diampuni seluruh kesalahan dan kekhilafan almarhum.
dan almarhum dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang saleh, dilapangkan kuburnya, dimudahkan perjalanannya dan diberikan cahaya di kubur itu. Wa ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan hamdan syakirin hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa aksilhu bil ma'i wal thalji wal barad كالثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأعزه من فتنة القبر وعذاب النار. اللهم لا تحمل ولا تفتنا بعد واغفر لنا وله. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. هدانا الله وإياكم أجمعين والله المستعان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik Bapak Ibu jamaah duka yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tadi ceramah takziah. Kita dapat pencerahan dari Bapak Ustadz Falatehan LC. Kepada beliau diucapkan banyak terima kasih. Insya Allah apa yang beliau sampaikan kita jadikan catatan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita dengarkan sambutan keluarga disampaikan oleh Bapak Haji Abdillah Adi Ghaffar, Sarjana Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Di apa yang dialami Ananda Munafri 2 hari lalu telah meninggalkan kita semuanya, dan kita yang ditinggalkan senantiasa mendoakan kepergian almarhum menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak kalah pentingnya yaitu mengikhlaskan kepergian dia. Mungkin ada kehilapan yang dilakukan sengaja ataupun tidak disengaja. Untuk itu mohon kiranya untuk dimaafkan. Kemudian daripada itu, bagi anak-anak dan keluarga terdekat, anak dan istri, saudara, marilah kita jangan larut dalam duka, karena kematian itu pasti datang. Diminta ataupun tidak, tua ataupun muda, ketika saatnya datang tidak dapat ditunda atau majukan. Kemudian daripada itu, saya mewakili keluarga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya, mulai dari acara pemakaman, tahlilan, dan takziah pada malam hari ini. Mudah-mudahan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atas nama keluarga kita mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Ustadz Falatehan atas kesediaannya datang mengisi acara tahlilan pada malam hari ini. Semoga kita akan mengamalkan, mencamkan kembali apa yang disampaikan beliau bahwa pentingnya mengingat kematian. Bahkan ada yang pendapat bahwa orang yang melupakan kematian sehari adalah orang yang bangkrut,
bagaimana keadaan kerja kalau kita bangkrut Pak, seorang pedagang kemudian bangkrut. Penting mengingat-ingat kematian dengan tujuan dalam hidup kita ini selalu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi saya atas nama keluarga mengucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan kehadiran Bapak bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik jamaah duka yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya kita masuk ke acara istirahat. Sini Bu. Bu sini Kak, sini. Sini.
Sana ka. Alhamdulillah. Tama ka. Kosong siya. Masuk, ayo masuk sini, masuk sini, sini. Masuk sini, ayo. Masuk dalam sini, ayo. Masuk. Ya pemirsa, saat ini posisi setelah takziah tadi hujan kembali turun dan alhamdulillah suasananya penuh berkah dan semangat untuk kita semua. Taruh di atas itu, taruh di atas salon, taruh di atas salon. Salon di atas salon. Sudah semua kan? Sudah semua apa? Nggak ada temanmu dulu. Tidak ada temanku. Temanku. Boleh. Anak-anak dari almarhum, istri dan juga saudara untuk memberikan atau mengatakan ucapan belasungkawa jamaah juga pada kesempatan malam ini. Insya Allah
kita semua akan mengalami namanya kematian, tinggal menunggu waktu saja. Banyak aja berbuat kebaikan dan berkah. Mari anak-anaknya silakan, anak istri saudara ya, untuk belasungkawa dari halayak. Di depan sini saja, depan sini. Di depan sini, di depan. Ini takutnya nanti hujan keras. Sudah? Ya. Baik, dengan demikian acara takziah malam ketiga atas meninggalnya almarhum Bapak Munafri Haji Abdul Munir kami nyatakan ditutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bapak Ibu berikan ucapan belasungkawa kepada keluarga. Ya. Mari Bapak Ibu silakan memberikan belasungkawa kepada istri, keluarga dan putra putri sebelum kita meninggalkan tempat. Silakan. Iya, yo. Kalau om nggak usah, tunggu om. Iya, makasih. Oh, alhamdulillah.
Iya. Alhamdulillah suasananya masih sangat penuh duka, penuh semangat, penuh bahagia juga. Walaupun kembali hujan reda, tadinya sekarang hujan lagi. Namun insya Allah, apalagi orang tua kita telah hadir hari ini. Kakanda saya alhamdulillah tetap semangat semuanya, amin ya rabbal alamin. Ketemu Pak Jamal di masjid. Iya, jangan ke sini tuh.
Demikianlah sahabat-sahabat surga semua, acara prosesi malam ketiga atas berpulangnya ke rahmatullah. Sahabat surga kita, kawan lama kita, sahabat kita di masa lalu dan sampai hari ini, dan insya Allah seterusnya. Mudah-mudahan beliau munafri mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah husnul khotimah, dan juga seluruh keluarga diberi kesabaran, ketabahan menghadapi semua cobaan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah sahabat surga kita munafri husnul khotimah, dan Allah Subhanahu wa taala sangat menyayangi beliau, dan pada akhirnya kita berpisah, namun insya Allah akan bertemu kembali di suatu hari nanti. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Dan alhamdulillah hujan pada malam hari ini sudah mulai reda, dan insya Allah namun suasana masih tetap penuh sukacita dan bahagia, penuh doa dan berkah atas berpulangnya keluarga kita, saudara kita. Amin amin ya rabbal alamin. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita semua menyerahkan diri dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi Ini saya dari mana sendal ke orang pakai juga.
Mana? Beli di kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.